Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya pustakawan SMA Negeri 70 Jakarta. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar saya dapat memberikan informasi terbaru tentang dunia pendidikan. Sebelum melanjutkan pada PPDB 2021, untuk itu kita flashback kembali PPDB tahun 2020. Masalah panjang akses pendidikan negeri, akses yang belum terbuka untuk semua anak. Sebelum PPDB DKI 2020, ketika prestasi akademik menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria satu-satunya dalam mengakses sekolah negeri didominasi oleh siswa dengan capaian akademik tinggi saja, dan mereka dengan capaian akademik yang tinggi pada umumnya adalah anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Akibatnya, sekolah justru disubsidi oleh negara, tidak memberikan banyak bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Di samping merupakan penebaran nilai siswa peserta didik PPDB DKI Jakarta tahun 2019 yang diolah menggunakan data siap PPDB, Dapodik, dan Puspendik. Setiap PPDB dipastikan memiliki problem. Berikut problem panjang akses pendidikan negeri, fenomena sekolah negeri favorit yang tidak sesuai prinsip keadilan. Sebelum PPDB DKI 2020, pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas merata. Namun, ketika prestasi akademiknya menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria satu-satunya, sebagai sekolah negeri mendapatkan input siswa yang lebih tinggi prestasi akademiknya dibanding sekolah negeri swasta lainnya. Sekolah ini dianggap favorit dan terus menjadi unggul karena siswa yang masuk sudah terseleksi ketat. Sementara itu, prestasi akademik berkaitan erat dengan latar belakang sosial ekonomi siswa. Siswa yang mampu secara ekonomi dapat mengakses berbagai sumber belajar yang lebih baik, misalkan bimbel, les bahasa asing, laptop sendiri, dan seterusnya, sehingga lebih siap belajar. Sekolah pinggiran yang statusnya sama-sama negeri menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pembelajarannya. Mereka menghadapi tantangan tersebut karena terbiasa menerima siswa yang pada umumnya berprestasi akademik lebih rendah. Berikut adalah grafik hasil PPDB 2020 yang menunjukkan siswa dari berbagai latar belakang keluarga mendapatkan kesempatan yang lebih seimbang untuk diterima di sekolah negeri. Di sebelah kiri tahun 2019 dan di sebelah kanan 2020. Pendidikan orang tua menginvestasikan latar belakang sosial ekonomi keluarga. Pendidikan ortu yang lebih tinggi merupakan indikator status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Sumber dari Dukcapil. Kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri sudah dapat dikurangi oleh PPDB 2020. Dan sekolah juga lebih heterogen secara kemampuan akademik dan latar belakang sosial ekonomi. Tujuan jangka panjang PPDB membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta, membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang lebih tinggi, disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Azas dan tujuan PPDB 2021 yaitu objektif, transparan, akuntabel. Tujuan PPDB 2021, penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB, pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat, penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai.
Lantas situasi Kota Jakarta terkait pelaksanaan PPDB 2021, minat masyarakat untuk sekolah negeri sangat tinggi. Sebaran penduduk tidak merata, daya tampung sekolah negeri terbatas, seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi, daya tampung sekolah negeri terbatas. Dalam masa tanggap darurat COVID 2019, peserta didik di DKI Jakarta belajar dari rumah. Saat ini masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro. Dan terakhir, sistem hunian penduduk di DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Konsep PPDB 2021 yang telah melibatkan berbagai stakeholders dalam perancangannya. Hukum PPDB 2021 yaitu dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus di sesi. Yang terakhir, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Kebijakan PPDB dari rumah, PPDB secara daring atau online, PPDB dari rumah, PPDB tanpa berkerumun di sekolah, mencegah berkumpulnya CPDB dan orang tua atau wali di sekolah. Mekanismenya PPDB dari rumah, pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik, orang tua atau wali, verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator sekolah, melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 yaitu ada prestasi, memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Afirmasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Zonasi, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Dan yang terakhir, pindah tugas orang tua dan anak guru, memberikan kesempatan untuk anak-anak dan keluarga yang orang tuanya pindah tugas, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah ditempatkan orang tuanya bertugas. Berikut perbandingan kuota jalur PPDB 2021 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Zonasi 70%, PPDB 2021 73%, afirmasi minimal 15%, PPDB 25%, perbedaan tugas orang tua dan anak guru maksimal 5%, serta PPDB 2021 yaitu 2%. Hal tersebut hampir sama pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, yang hanya membedakan pada PPDB jauh lebih besar dibanding Permendikbud. Sebagai contoh, SMP minimal 50% dan PPDB 2021 minimal 50%. Tapi kita bisa lihat di jalur afirmasi dia minimal 15% sehingga PPDB 2021 25%. Tetapi yang patut disayangkan yaitu prestasi non-akademik dan akademik. Dikarenakan untuk di jenjang SMP, SMA, dan SMK tersebut ada
Dari Permendikbud jika ada siswa kuota, tetapi syukur alhamdulillah di pada PPDB 2021 maksimal 5% dan 18% untuk non-akademik. PPDB untuk PAUD persyaratannya dari umur 2 sampai 6 tahun. Seleksinya usia tertua ke usia termuda, mengutamakan CPBD dari kelompok A pada satuan pendidikan yang sama, mengutamakan CPBD dari keluarga prasejahtera dan jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD. Waktu pendaftarannya dari tanggal 21 Juni hingga 6 Juli 2021. Pengumuman 7 Juli dan lapor diri tanggal 8 dan 9 Juli 2021. PDB seleksi SLB, persyaratannya TKLB memiliki akte kelahiran dan KK, SDLB berusia 6 tahun pada 1 Juli 2021, SMPLB maksimal 18 tahun, lulus SD dan tercatat dalam KK, SMALB berusia maksimal 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, lulus SMP atau bentuk lain dan tercatat dalam KK. Seleksinya dalam hal jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan usia tertua ke usia termuda. Waktu pendaftaran dari tanggal 21 Juni hingga 29 Juni. Proses seleksi dari tanggal 21 Juni hingga 30 Juni 2021, pengumuman tanggal 30 Juni 2021, dan lapor diri pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. PDB PKBM, paket A setara SD paling rendah 7 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, memiliki akte kelahiran, surat keterangan lapor kelahiran dari pihak yang berwenang, memiliki surat keterangan lulus bagi peserta didik yang akan masuk paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Proses seleksinya dalam hal jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Mengutamakan CPBD dari keluarga prasejahtera, jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PKBM, dan rata-rata nilai ijazah untuk jenjang paket B dan paket C. Waktu pendaftaran dari tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2021, prosesnya tanggal 26 sampai tanggal 2 Agustus 2021, pengumuman tanggal 2 Agustus 2021 dan lapor diri tanggal 3 sampai 4 Agustus 2021. Untuk lebih rincinya, persyaratan PPDB 2021 usia paling rendah 6 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun, dan SMK berusia maksimal 21 tahun. Berikut informasi PPDB 2021 yang dikhususkan untuk sekolah dasar negeri. Dan ini untuk PPDB untuk SMA dan SMA. Dari jalur prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas, sampai kuota, seleksi, dan waktu pendaftarannya. Berikut merupakan indikator dalam perhitungan indeks prestasi. Indikator rapot, nilai rata-rata mata pelajaran yang terdaftar dalam juknis pada 5 semester terakhir berbobot 30% dan non-akademik bobotnya 10%. Persentil nilai rapot, pembobotan penghargaan peringkat rata nilai rapot, top 30% untuk sekolah akreditasi A, top 20% untuk akreditasi B, dan 10% untuk akreditasi C dengan bobot akademik 30% dan bobot non-akademik 5%. Prestasi akademik, prestasi kejujuran dalam bidang akademik, 3 peringkat internasional, nasional, provinsi, kota, atau kabupaten dalam bidang akademik dengan bobot A 30% dan non-akademik 5%. Untuk prestasi non-akademik, kejujuran, pengalaman berorganisasi atau kepemimpinan, keaktifan dalam pengembangan minat dan bakat,
nilai bobot akademik 5% dan bobot non-akademik 40%. Persentil non-akademik top 10% dengan akreditasi A, 20% dengan akreditasi B, dan 30% dengan akreditasi C dengan bobot akademik 5% dan bobot non-akademik sebesar 40%, yaitu jumlahnya masing-masing 100%. Untuk penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI Jakarta untuk PPDB 2021, zonasi SD, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Untuk zonasi SMP dan SMA, kelompok prioritas 1 RT domisili CPBD sama dengan RT lokasi sekolah. Kelompok prioritas kedua RT domisili CPBD bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Kelompok 3 prioritas yaitu RT domisili CPBD sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jika pendaftaran melebihi daya tampung, maka diseleksi antar CPBD dalam kelompok prioritas tersebut berdasarkan usia dari usia tertua hingga termuda melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 31 ayat 2. Berikut contoh zonasi di SMA 8 Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri ada prioritas 1, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk pada SMA Negeri 70 Jakarta, prioritas satunya RT domisili CPBD yaitu RT 70 sendiri. Prioritas kedua itu Kelurahan Kramat Pela, dan yang ketiga di samping Kramat Pela ada Kelurahan Selong, Kelurahan Mayesti, dan sebagainya. Hal yang sama pada PPDB SMPN 115 Jakarta, sama seperti SMA 8 atau SMA 70 yang menggunakan RT, RW, dan terdekat dari kelurahan tersebut. Pra-pendaftaran CPBD yang mengikuti pendaftaran adalah CPBD yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Jakarta. CPBD yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun yang tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan SPTJN bermaterai ditandatangani oleh orang tua wali CPBD. CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk CPBD SMP dan SMA dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk CPDB SMK. Mekanisme pendaftaran CPDB mengajukan pendaftaran dengan tahapan sebagai berikut. A. Mengakses laman publik pra-pendaftaran PPDB di https://sidanira.jakarta.go.id/pra-pendaftaran. B. Mengisi formulir pra-pendaftaran secara daring. C. Mengunggah dokumen pra-pendaftaran. D. Mencetak tanda bukti pengajuan pra-pendaftaran yang berisi nomor pendaftaran peserta. E. CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pra-pendaftaran yang telah diunggah dalam laman sidanira.jakarta.go.id. Mekanisme pendaftaran PPDB 2021 yang pertama pengajuan akun, aktivasi token pemilihan sekolah, hasil seleksi, dan yang terakhir lapor diri. Yang terakhir untuk layanan informasi PPDB, kalian bisa lihat di website informasi PPDB di distrik.jakarta.go.id, ppdbjakarta.go.id, serta media sosial Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan telepon posko dinas terlampir pada setiap wilayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kalian semua dapat bersekolah di sekolah yang kalian harapkan selama ini. Semangat dan salam berprestasi.